Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu. Nah, kali ini kita masih belajar operasi pada bilangan bulat, bagian yang ketiga, yaitu perkalian. Oke, sebelum kita belajar arti perkalian itu, perhatikan terlebih dahulu resep obat yang ada di samping. Ya, di sini ada resep dokter yang tertulis bahwa paracetamol 100 mg harus diminum sebanyak 3 kali 1. Oke, apakah kamu tahu arti 3 kali 1 berikut? Apakah arti 3 kali 1 itu adalah 3, yang artinya sekali minum 3 butir, atau 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, yang artinya minumlah 1 butir sebanyak 3 kali. Ya, benar ya, bahwa kamu sudah tahu bahwa resep 3 kali 1 artinya kita minum 1 ya pagi hari, 1 siang hari, 1 malam hari. Gitu ya. Ya, jadi masing-masing 1 sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah bentuk perkaliannya. Ya, jadi kalau misalkan 3 kali 1 itu berarti satunya sebanyak 3. Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh yang kedua berikut. Ini adalah sebuah gedung 5 lantai. Ya, di mana masing-masing tinggi lantai dikatakan tingginya setinggi 3 meter. Nah, ditanya tentukan tinggi gedung tersebut ya tanpa atap. Nah, permasalahan ini dapat kita sajikan dalam bentuk perkalian. Yang artinya ya, ada 5 lantai di mana masing-masing lantai tingginya 3 meter. Ya, atau dengan kata lain, lantai 1 3, lantai 2 3, lantai 3 3, lantai 4 dan lantai 5. Ya, sehingga tinggi keseluruhannya menjadi 15 meter. Oke, nah ini juga bentuk perkalian tadi ya, penjumlahan 3 ya, penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Oke, nah dalam garis bilangan bisa kita buat ya seperti ini. Dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 ya, berarti dia bergerak 3 ya, bergerak 3 ya, 3 langkah sebanyak 5 kali. Ya, jadi ini 1 ya, 3 ditambah bergerak lagi 3, 2 ya, bergerak lagi 3, yang ketiga, bergerak lagi 3, yang keempat, dan bergerak lagi 3, yang kelima. Ya, sehingga kelihatan di garis bilangan tertulis 15. Ya, itu contoh yang kedua. Nah, satu lagi ya contohnya. Ini adalah suatu ya musim dingin di Eropa. Ya, di mana dikatakan di sini setiap 1 jam suhunya turun sebesar 2 derajat Celcius. Ya, kalau turun tuh artinya minus ya, Nak ya. Nah, jika pada pukul 18 suhu di sana adalah 8 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Ya. Nah, di sini ya awalnya pukul 18 sampai ke 24 ya. Ini ada 6 jam. Ya, dari pukul 18 sampai pukul 24 itu 6 jam. Oke, di mana katanya setiap jamnya akan turun minus 2 derajat. Ya. Ya, jadi bentuk perkaliannya bisa kita buat ya. Ini jam pertama turun minus 2. Jam keduanya turun minus 2, jam ketiga minus 2, dan sampai ke jam ke-6-nya minus 2. Sehingga totalnya menjadi minus 12. Nah, maka kalau suhu awalnya 8 derajat Celcius, maka suhu setelah pukul 24 kita tambah dengan minus 12 derajat Celcius. Artinya sama dengan minus 4 derajat Celcius. Oke, kalau kita buat dalam garis bilangan, ya 6 kali minus 2 itu
Bisa kita buat ya, karena dia minus berarti dia mundur ya ke belakang sebanyak 2 langkah. Nah, mundur ke belakangnya sebanyak 2 langkah ini dilakukan sebanyak 6 kali ya. Berarti ini minus 2 sekali, minus 2 2 kali ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ya. Jadi minus 12. Ini pada garis bilangannya. Oke anak-anak, nah itu tadi bentuk-bentuk contoh ya. Nah jadi dapat kita simpulkan bahwa ya arti perkalian itu sendiri ya, bahwa kalau dikatakan A kali B berarti penjumlahan B sebanyak A kali ya, sebanyak A kali. Jadi kalau misalkan 3 kali 4 bisa kita buat ya, ini adalah penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Ya, seperti itu. Sampai sini dimengerti? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang ada sifat-sifat yang berlaku pada perkalian. Nah, sebelum kita masuk ke sifatnya, perhatikan dulu contoh berikut. Ya, sesuai dengan arti perkalian kita ya, kalau ada 2 kali 4 artinya penjumlahan 4 sebanyak 2 kali. Benar ya? Berarti hasilnya 8. Kemudian 2 kali minus 3 artinya penjumlahan min 3 sebanyak 2 kali. Ya, jumlahnya minus 6. Nah, min 2 kali 2 ya artinya minus ya, ini minusnya di luar dulu ya, 2 kali 2. Oke, berarti penjumlahan 2 sebanyak 2 kali ya, sama dengan minus 4. Baru kita tambahin lagi minusnya ya setelah kita pisah. Nah, min 2 kali min 3 sama dengan, oke, minusnya tetap kita buat di luar dulu ya, kita buat dulu perkalian 2 dikali min 3. Artinya penjumlahan min 3 sebanyak 2 kali. Ya, maka sama dengan min 3 tambah min 3 yaitu min 6. Nah, min dikali min 6 berarti 6. Ya. Yang terakhir 2 dikali 0 artinya penjumlahan 0 sebanyak 2 kali yang hasilnya juga 0. Oke, dari contoh-contoh ini ya bisa kita ambil kesimpulan yang pertama ya. Jika ya perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan bulat positif. Ya, dua bilangan bulat yang tandanya sama artinya sama-sama positif. 2 dan 4 ini adalah sama-sama bilangan positif. Ya, menghasilkan bilangan positif. Kemudian min 2 dan min 3 ini adalah bilangan yang sama-sama negatif. Ternyata setelah kita kali dia menghasilkan bilangan yang positif ya. Benar ya? Itu dia. Nah, yang kedua dari contoh yang tadi, kalau perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda, artinya satu positif, satu negatif, akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Oke, kita lihat ya, apakah benar? Iya ya, satu bilangan positif dikali satu bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Ya, dan bilangan negatif kalau dikali bilangan positif juga menghasilkan nilai negatif. Ya. Nah, dan yang ketiga ya, jika perkalian sembarang bilangan bulat dengan 0 akan menghasilkan bilangan 0. Ya, benar ya. Suatu bilangan bulat sembarang dikali dengan 0 akan menghasilkan bilangan 0. Ya. Nah, itu dia sifat yang berlaku ya. Kemudian ya, sifat yang kedua yang berlaku pada bilangan bulat bahwa dia katanya bersifat tertutup. Tertutup artinya apa, Nak? Ya, berarti ya minus 3 dan 2 ini adalah bilangan bulat. Ya,
Setiap bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Ya, itu arti tertutup bahwa ya bilangan bulat yang dikali dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri, ya, tetap dalam bilangan bulat. Ya, itu namanya sifat tertutup. Kemudian yang ketiga, sifat apa lagi yang berlaku pada perkalian? Nah, sifat komutatif. Ya, komutatif itu artinya apa? Ya, nah ini dia. Kalau minus 4 kita kali dengan 5 menghasilkan minus 20. Ya, ternyata 5 kalau kita kali dengan minus 4 menghasilkan minus 20 juga. Ya, nilainya sama. Ya, artinya ya 5 di sini kita tukar, minus 4-nya juga kita tukar tempat begini ya. Akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, artinya dia bersifat komutatif. Oke, lanjut. Nah, sifat apa lagi yang berlaku? Oke, ada unsur identitas atau netral. Ya, di mana kalau misalkan 1 kita kali 2, hasilnya kan 2 juga. Atau minus 2 kali 1, hasilnya minus 2. Ya, atau enggak kalau kita lanjut 5 kali 1, ini kan hasilnya 5 juga. Ya kan? Minus 10 dikali 1 ternyata hasilnya min 10 juga, ya kan? Nah, bila A suatu bilangan bulat, maka jika A dikali dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di mana 1 ini disebutlah dia sebagai unsur identitas atau unsur netral pada perkalian. Ya, bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Sifat asosiatif. Ya, nah perhatikan contoh berikut. 2 dikali min 3, ini tutup kurung ya, dikali min 1. Nah, karena ini tutup kurungnya di sini, maka kita harus mengalihkan 2 kali min 3 dulu. Ya, 2 kali min 3 adalah minus 6. Kemudian dilanjut dengan kali min 1. Min 6 kali min 1 sama dengan 6. Oke, sekarang yang kedua. 2 dikali min 3 kali min 1. Nah, dalam kurungnya ini adalah min 3 kali min 1. Artinya kita kerjakan dulu min 3 kali min 1-nya. Ya, berarti sama dengan 2 dikali 3. Ya, min 3 kali min 1, 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Ternyata ya hasilnya sama. Ya, mau kita kerjakan yang depan dahulu, ya akan sama nilainya kalau kita kerjakan dari belakang. Ya, nah inilah namanya sifat asosiatif. Ya, nah berlaku ya bahwa A kali B dikali dengan C akan sama dengan A kali B kali C. Ya, sifat asosiatif. Oke, selanjutnya ya. Sifat distributif. Ya, nah, sifat distributif pada penjumlahan. Sekarang perhatikan ya contohnya. Misalkan A adalah minus 2, B adalah 2, C adalah min 3. Nah, kalau B tambah C, ya, artinya 2 tambah min 3, hasilnya min 1. Kemudian kalau kita kali A kali B tambah C, kan B tambah C-nya udah kita kerjakan dulu ya. Nah, A kali min 2 kali min 1 artinya ya hasilnya adalah 2. Nah, sekarang ya coba. Sekarang kita mencari yang beda. Misalkan A kali B dulu. A kali B min 2 kali 2 hasilnya min 4. A kali C min 2 kali min 3 hasilnya 6. Nah, kalau kita tambahkan A kali B ditambah dengan A kali C, ya berarti min 4 tambah 6, ternyata hasilnya 2, sama. Ya, sama.
maka ya dapat disimpulkan A kali B tambah C ini bisa ya hasilnya sama dengan A kali B ya ditambah dengan A kali C ya. Ini namanya sifat distributif terhadap penjumlahan. Ya. Nah, ini dia atau Ibu buat tanda panah seperti ini biar kamu lebih paham ya. A kali B tambah A kali C ya. Nah, bagaimana dengan pengurangannya? Apakah berlaku juga? Nah, sekarang kita lihat ya. Sama ya, misalkan A-nya min 2, B-nya 2, C-nya min 3. Ya, sekarang B kurang C, ya berarti 2 dikurang min 3, 2. Ya, dikurang, 2 dikurang min 3 ya. Ini ada min, jadinya 2 tambah 3, 5. Ya, kemudian A kali, ya. A-nya min 2 kali 5, min 10. Sekarang kalau kita ambil perkalian A kali B dulu, A kali B min 2 kali 2 min 4 sama A kali C min 2 kali min 3 6. Nah, kemudian kita kurangin ya. A kali B min 4 dikurang A kali C 6. Min 4 kurang 6 min 10. Nah, ternyata hasilnya juga sama ya. Nah, bahwa ya maka kita dapat simpulkan bahwa ya sifat distributif berlaku juga ya pada penjumlahan maupun perkalian. Oke, sampai sini paham anak-anak? Ya, mudah-mudahan paham ya. Biar kita dapat simpulkan ya bahwa sifat-sifat apa aja yang berlaku pada perkalian. Oke. Nah, yang pertama ya sifat yang berlaku tadi ya ada namanya elemen identitas atau unsur netral tadi ya, bahwa A kali 1 akan sama dengan 1 kali A ya, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang kedua ada namanya komutatif, bahwa A kali B akan sama dengan B kali A. Ya, yang ketiga tadi ada sifat asosiatif ya. Kalau kamu kalikan A kali B dulu, baru dikalikan dengan C, akan menghasilkan nilai yang sama dengan kamu kalikan dulu B kali C, baru dikalikan dengan A. Ya. Kemudian ada distributif penjumlahan dan distributif ya pengurangannya. Oke. Nah, selain ini ingat ada satu lagi yang pertama kali bahwa apa? Ya, akan bersifat tertutup. Artinya perkalian dua bilangan bulat akan menghasilkan tetap bilangan bulat. Oke, anak-anak, ya, sampai sini mengerti? Ya, mudah-mudahan mengerti. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih sudah mau belajar. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye semuanya. Terima kasih.